kita ada di bisnis radio, kita tahu lagu-lagu mana yang heavy rotation, yang putarannya agak ke-trigger tadi. JKT ya, yang punya Nggak salah sih. Kita lagi approach beberapa pencipta lagu seperti Lale Ilmanino, terus juga Mario G. Clow. 136 peserta yang akan diadu. Itu mereka perjuangan luar biasa loh, dari 4.000 orang kan. 4.000 jadi 136. Nantinya kita akan pilih di semifinal menjadi 30 orang. Halo semuanya, selamat datang di Ulti, Ulik Tipis, di mana kita mengundang orang yang punya cerita, yang punya karya, dan itu sebenarnya di baliknya kita ceritalah. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang Bang Kangga Supernova. Selamat datang Bang Kangga Supernova. Terima kasih, halo Bagas. Izinkan saya untuk mengulik tipis aja Bang Kangga. Boleh. Nggak usah terlalu tebal biar santai kita. Tipis aja berarti ya? Tipis aja. Oke. Baru apa kabar Bang Kangga? Terima kasih. Baik, thank you banget udah bisa datang di Ulti, Ulik Tipis. Ini baru loh Bang. Baru ya? Baru nih, eksklusif untuk sekali. Bang Kangga Supernova. Alhamdulillah akhirnya datang ininya nih, apa, logonya. Tapi Anda nggak disuruh bayar kan? Enggak dong. Ada ininya lagi bill ya. Jadi hari ini Bang Kangga, kedatangan Bang Kangga di sini adalah kita ingin ngobrol sebuah jatuhnya seperti pencarian bakat ya. Betul. Yang bernama Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia. Di sini sebagai Bang Kangga produser RRI. Nah, mumpung ada Bang Kangga, jadi nanya aja kali di sini. Siap. Pertama-tama sih pengen nanya, sebenarnya tadi kan kita awal-awal tuh ngobrol. Ini katanya pencarian bakat pertama di Indonesia. Yes, ya kan? Bintang Radio Indonesia itu ajang pencarian bakat tertua di Indonesia. Karena kita tuh dari tahun 1951. Wah, dong. Jadi kalau Bagas, nggak tahu ya, Bagas Gen Z atau milenial? Aku Gen Z 2000. Gen Z 2000, oke. Berarti mungkin nggak tahu sama yang namanya Bing Slamet, Titi Puspa. Ya, tahu lah dari ibu bapak. Ibu bapak ya. Ibu bapak. Mereka legend-legend yang sebenarnya mereka adalah jebolan dari Bintang Radio. Jadi itu adalah ajang kompetisi menyanyi, seperti ada Harvey Malaiholo, pokoknya banyak sekali musisi-musisi legend yang akhirnya ditelurkan ya, jebolan pokoknya jebolan dari Bintang Radio. Dan sampai sekarang itu masih menjadi IP yang kita punya gitu ya. Itu adalah miliknya RRI, Radio Republik Indonesia. Jadi sampai sekarang kita mencoba untuk tetap ada, tetap relevan, karena kita tahu kan kalau mungkin ada beberapa ajang pencarian bakat di Indonesia itu justru bukan punyanya Indonesia. Ada macam-macam lah ya, ada yang talent, ada idol, apa segala macam. Paham. Itu bukan, ya itu franchise dari luar gitu. Tapi Bintang Radio Indonesia ini adalah satu IP milik Indonesia. Orisinil Indonesia. Tapi lupa banget sebenarnya. Kita belum memperjelaskan nih kepada para penonton apa sebenarnya Bintang Radio Indonesia itu. Yaitu, jadi Bintang Radio Indonesia adalah ajang pencarian bakat, kompetisi menyanyi yang yang kita itu pengen banget dari ajang ini bisa mendapatkan satu talent atau satu musisi penyanyi yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena jaringan RRI itu kan seluruh Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua itu ada RRI. Total ada sekitar 68 kota di seluruh Indonesia. Yang dalam prosesnya di ajang Bintang Radio Indonesia ini mereka diikut untuk bisa mengikuti audisi. Setelah mengikuti audisi mereka akan seperti tahun ini kita yang mendaftar itu sekitar 4.000 peserta. 4.000 peserta dari seluruh Indonesia. Itu satu Istora itu. Iya, Istora 4.000 ya? Iya, 4.000. Seingat saya 4.000 itu. Nah, akhirnya mereka nanti akan mengirimkan perwakilan pesertanya putra dan putri yang nantinya akan dikompetisikan secara seleksi nasional untuk mendapatkan juara 1 dan juara 2 putra dan putri. Rencananya kita bakal grand finalnya di Surabaya. Berarti memang ya itu tadi sudah dijelaskan dari awal, sebenarnya ini adalah pencarian bakat terutama untuk para penyanyi yang ingin menyalurkan kebolehannya dalam menyanyi di Bintang Radio Indonesia. Dan especially ini
orisinil Indonesia. Orisinil punyanya Indonesia. Indonesia. Oke, berarti kalau misalnya kita tadi agak balik lagi, tadi kan bilangnya dari tahun 1991. 51. 51. Oh, jadi saya salah dengar. Udah tua banget ya. 51. Dua sekali, 51. Tapi sebenarnya siapa sih yang apa jatuhnya ya, memulai Bintang Radio Indonesia ini, dan sampai sekarang tuh siapa sih yang in charge? Pastinya dari Radio Republik Indonesia ya, Oke. sebagai hostnya atau juga sebagai yang punya IP tersebut gitu. Jadi kalau mungkin dulu 1951 formatnya masih karena namanya Bintang Radio. Bintang Radio. Orang tuh dengarnya cuma lewat radio. Betul. Jadi kompetisinya tuh bener-bener audisinya di radio, jadi audible lah gitu ya. Iya. Perkembangan zamannya sempat menjadi bintang radio dan televisi. Dan sekarang ketika Radio Republik Indonesia, RRI juga sekarang udah multi platform, bukan hanya sebagai media audio, tapi juga ada audio visual dan segala macam. Akhirnya bintang radio Indonesia benar-benar full di RRI. Kalau lu sempat bareng sama TVRI juga. Sama TVRI juga. Ya. Kalau misalnya untuk para pesertanya nih, maksudnya kita lihat ke para pesertanya lah. Ya. Ada kriteria khusus nggak sih untuk bintang radio Indonesia, atau mungkin harus bahasa Indonesia aja lagunya mungkin ya? Betul. Salah satu kriteria lagu yang mereka audisikan adalah lagu Indonesia. Dan yang pasti karena kita mencoba untuk tetap relevan dengan anak-anak muda, jadi yang mengikuti peserta persyaratannya harus usianya 16 tahun sampai dengan 25 tahun maksimal. Karena memang kita menyasar Gen Z nih, supaya mereka bisa punya waktu yang panjang. Karena Bintang Radio Indonesia di era yang sekarang, kita berusaha bukan hanya sebagai mereka dalam kompetisi, terus menang udah selesai. Tapi setelah mereka menang pun kita buatin single, supaya mereka bisa langsung berkarya di industri musik Indonesia gitu. Buatin single tuh berarti emang maksudnya nulis sendiri terus diproduksinya bareng sama pencipta lagu yang memang udah terkenal gitu. Oh gitu. Seperti tahun kemarin kita sama Trakas itu yang nyiptain biasanya lagu-lagunya Fabio Asher. Dan tahun ini kayaknya bakal ada kejutan satu pencipta lagu yang famous banget untuk bisa membuatkan lagu para juara. Wah, ini eksklusif kan? Ini Eksklusif. ada eksklusif Pertama di kali Ulti, di ya? Ulti. Di Ulti. Oke, tapi kalau untuk para peserta lagi nih, Mas, saya mau nanya tentang sebenarnya masih di musik ya. Berarti tadi untuk lagu Indonesia aja berarti ya? Lagu Indonesia. Nah, tapi kalau untuk genre-nya, lagu Indonesia kan banyak di genre-nya. Mungkin ada jazz, ada pop, ya kan? Banyak pop, mungkin ada popang juga gitu. Nah, kalau untuk yang di Bintang Radio Indonesia ini, yang diperbolehkan itu bebas atau genre tertentu? Kalau untuk tahun ini pop. Kalau dulu sempat ada kayaknya itu akan menyesuaikan perkembangan yang relevan pada saat itu ya, genre yang musiknya yang sangat relevan dengan anak Gen Z. Sekarang mungkin lebih ke pop ya. Kalau tahun dulu sempat Bintang Radio keroncong kayak gitu. Zaman dulu ya. Mungkin karena pada saat itu yang banyak disukai adalah keroncong. Tapi makin sini keroncong ada yang udah lama juga sih. Keroncong protol. Keroncong tugu ya nggak sih? Iya. Oke, kalau gitu masih banyak lagi yang ingin digali dari Bintang Radio Indonesia. Mungkin ada yang mau ikut juga. Boleh. Nah, jadi stay tune ya di Ulti Tipis. Kembali lagi di Ulti, masih bersama Kangga Supernova. Jujur, ini mungkin nama dulu kali ya. Ini Supernova beneran nama bang, keren banget bang. Sumpah. Enggak. Jadi gue pernah ngeband. Oke. Band gue namanya Supernova. Oh, namanya Supernova, nama band. Jadi Kangga Supernova. Kangga Supernova, keren banget jujur. Awalnya kan namanya beneran Kangga Supernova. Kalau nama saya siapa kalau boleh tahu? Nama aslinya Angga. Oh, Angga. Kangga. Kak Angga gitu. Soalnya kalau biar orang berusinya gampang aja sih. Angga banyak banget tuh nama Angga kan. Angga, gue coba ya udah Kangga aja deh. Iya jarang sih. Biasanya kalau ngetik langsung ketemu gue gitu. Iya, kalau nggak Angga atau Rangga, ini Kangga nih baru denger sih. Kangga ya. Kirain dari Kak Angga gitu. Ternyata bukan. Bukan. Terus ini maunya lagi masih tentang para peserta ya. Peserta mungkin lagi-lagi yang mau ikut. Ya. Tapi kalau dari proses seleksinya itu sendiri, itu gimana sih maksudnya? Apakah dia itu mesti musisi pendatang baru atau yang justru yang udah
sebetulnya bukan senior sih, yang sudah berpengalaman lah, itu boleh ikutan juga gitu. Terbuka banget ya, karena range usianya kita dari 16 sampai 25 tahun, jadi kita mengizinkan siapapun yang berusia segitu untuk bisa ikutan. Cuman memang kita tidak mengizinkan buat yang sudah punya label atau juga punya manajemen sendiri gitu, karena kan nantinya setelah dia menang pastinya akan kita kontrak untuk bisa kita manage gitu. Lalu banyak sekali yang sudah mengikuti Bintang Radio ini adalah mereka yang sudah sering banget mengikuti lomba-lomba dari tingkat nasional sampai tingkat internasional. Ya. Karena memang boleh dibilang Bintang Radio ini salah satu ajang yang bergengsi ya. Oke. Buat para penyanyi-penyanyi. Iya. Karena biasanya ini bisa jadi satu batu loncatan juga. Bahkan ada beberapa jebolan-jebolan yang dari Bintang Radio akhirnya terikat sama label. Mungkin pernah dengar Unmesh. Anas Kamaleng dulu pernah dia juara di Kupang. Jadi bahkan Mahal ini pun pernah ikut Bintang Radio. Jadi banyak sekali penyanyi-penyanyi yang akhirnya ini jadi satu ajang yang prestisius buat mereka. Ketika mereka bisa menaklukkan Bintang Radio, mereka punya satu pride, punya satu confidential, kepercayaan diri gitu ya, supaya bisa mengikuti lomba-lomba yang lain. Nah, Bang Gangga, ini masih nanya tentang Bintang Radio Indonesia, tapi kita mungkin ke Bang Kangganya dulu kali ya. Tadi kan kita sempat ngobrol tentang Bang Gangga sebagai announcer dan musisi. Nah, tapi pengen nanya nih sebagai announcer ya, karena konteksnya masih Radio Indonesia. Gimana sih waktu itu kan sekarang produser nih, pasti kan ada proses dulu dong. Awalnya tuh gimana sih, mungkin boleh cerita dikit lah. Kalau radio itu kan menurut gue adalah dunia yang lu belajar apa aja tuh bisa dari radio. Biasanya mulainya tuh dari radio. Karena lu bisa belajar mulai bikin skrip, mulai ngomong, akhirnya lu operate mixer segala macam sampai lu bikin iklan. Itu kayak one stop shoppingnya broadcast lah ya. Bahkan sekarang kalau radio dia harus bisa konten juga buat audiovisual, buat konten sosial media gitu. Jadinya menurut gue komplit banget gitu. Jadi gue di radio itu dari tahun 2005. Tapi gue di RRI dari 2019. Mulai siaran, terus akhirnya jadi produser program, sampai juga akhirnya off airnya juga gue yang bikin gitu ya. Jadi itu salah satu passionnya akhirnya lu kadang-kadang tuh kalau di radio lu kayak dicemplungin gitu. Iya. Lu belum pernah bikin iklan, lu bikin iklan audio nih gitu. Iya. Lu belum pernah jadi produser, lu jadi produser nih gitu. Ketika lu berhasil, lu pasti akan dipakai terus tuh gitu. Iya, betul. Dan ini juga jadi salah satu gue merasa terhormat sekali ketika gue didapuk jadi produser untuk Bintang Radio Indonesia. Ini acara yang kelas nasional, yang tadi gue bilang legend nih acara gitu. Kalau misalnya, dan gue punya banyak banget mimpi supaya Bintang Radio Indonesia ini bisa tadi relevan sama anak-anak muda sekarang, dan juga bisa setara atau bisa lebih gitu ya dari franchise luar ajang pencarian bakat yang ada di Indonesia gitu. Oke, berarti kalau Bang Kangga sendiri megang Bintang Radio Indonesia ini dari baru tahun ini gue. Baru tahun ini. Jadi sebelumnya gue cuman colek-colek dikit lah, karena gue memang lebih ke musik gitu ya. Mulai tahun kemarin kan untuk juaranya dibikinin lagu juga. Gue yang mulai produce. Gue sebagai produser untuk lagunya dan lain-lain. Nah dari situ akhirnya tahun ini gue dipercaya full nih. Gue jadi produser gitu ya. Karena yang kita urusin bukan cuma skop Jakarta aja, tapi seluruh Indonesia kan. Bahkan ada beberapa kota yang mungkin lo nggak pernah dengar. Pernah dengar kata kota Tual? Nggak. Nabire? Nabire pernah dengar? Sintang? Nggak. Oh, Sintang pernah dengar. Nah, itu kota-kota yang mungkin nggak terjangkau sama kita, tapi mereka punya kesempatan untuk bisa ikutan ajang Bintang Radio ini. Gitu. Berarti kalau yang kayak disebutin Bang Kangga tadi kesana maksudnya mereka karena kita Radio Republik Indonesia ini kan punya kantor masing-masing tuh, punya studio masing-masing. Mereka punya bisa langsung
di sana. Dan kemarin itu kan karena kita sudah memanfaatkan juga teknologi, kita punya aplikasi namanya RRI Digital. Jadi mereka cukup mendaftar lewat aplikasi tersebut, kita kurasi secara online, Audisinya dan juga ada yang video offline gitu? juga. Ada yang video, ada juga yang setelah dikurasi mereka akan ikut seleksi di kota masing-masing. Oke. Terus tadi kan sempat ngomongin juga nih berkali-kali tentang juara dan juga hadiahnya, yaitu hadiahnya dikasih lagu atau album? Jadi single Single ya, kasih satu lagu. Bahkan di tahun lalu itu kita punya 5 putra dan juga 5 putri sebagai finalis. Berarti total ada 10. 10-nya ini dibikin single, bro. Gokil gitu. Dan yang nyetel lagu bukan main-main gitu. Yang nyetel ada Bambi Nur, ada Bambi Nur itu yang bikin lagunya Afgan. Jodoh pasti bertemu. Dia bikin itu. Terus ada Trakas yang lagunya Faubi Asar. Dan masih banyak lagi. Jadi mulai tahun kemarin kita udah mulai coba lah supaya para pemenang ini bukan hanya menang, tapi juga kita bikinin karya. Walaupun kita masih punya PR supaya lagu itu bisa diterima secara luas gitu, bisa viral, bisa jadi hits, bisa jadi banyak untuk monthly listener-nya di ESP gitu. Oke gitu. Jujur pengen masih nanya lagi tentang terutama di bagian bikinin lagunya, pengen nanya tentang siapa sebenarnya yang bikin lagunya. Oke, tapi kita ada yang mau lewat dulu. Kalau gitu tetap di Ulti Uliktivis. Kembali lagi di Ulti, masih bersama Kangga Supernova. Yes. Nah, seperti yang sudah menjelang segmen 3 tadi saya pengen nanya tentang siapa yang sebenarnya bikin lagu untuk para pemenangnya. Kan apalagi 10 lagu, satu lagu aja susah banget, Bang. Sumpah, satu lagu aja susah banget saya bikin. Ini 10 gitu loh. Nah, itu siapa sebenarnya orang di balik inisiator gitu loh. Kalau inisiator ya tentunya dari RRI ya. Jadi seperti yang tadi gue bilang, kalau misalnya pengennya tuh yaitu mereka punya karya. Bahkan dari awal aja kita udah coba di tahun ini ya, di tahun ini tuh kita dari mulai kurasinya aja kita coba melibatkan expertise yang ya sangat berhubungan dekat dengan teknik vokal. Jadi kemarin kita baru aja mulai untuk curationnya dari seluruh Indonesia. Untuk jurinya adalah Indra Aziz. Pernah dengar Indra Aziz? Dia kontennya juga banyak di sosial media, vokal coach dan musisi jazz ya. Lalu ada KB itu juga content creator juga dari vokal. Dulu dia jebolan pencarian bakat juga, idol. Lalu ada Ryan Pono. Ryan Pono ini dulu adalah vokalisnya Pasto. Yang juga biasanya menjadi vokal coach ketika recording. Lalu ada Bambi Nur tadi yang pencipta lagu gitu ya. Jadi kalau dari RRI lumayan concern gitu ya untuk bisa memilihkan lagu-lagu, karena kita ada di bisnis radio, kita tahu lagu-lagu mana yang heavy rotation, yang putarannya agak ke-trigger tadi JKT ya. Yang punya high rotation di radio, jadinya kita pilih-pilih banget gitu lagu-lagu yang kira-kira bisa ear catchy, bisa didengerin sama dan cocok, yang lagi relevan sama lagu anak-anak muda sekarang gitu ya. Jadi kalau tahun ini pun rencananya kita lagi approach beberapa pencipta lagu seperti Lale Ilmanino, terus juga Mario G. Clow, dan lain-lain, Anmesh dan lain-lain, untuk bisa menciptakan lagu buat para pemenang. Jadi itu sih. Kalau secara musik, kebetulan dari tahun kemarin aku sebagai A&R juga gitu, yang repertoar lagu-lagunya aku yang kurasi gitu. Jadi sebenarnya tahun ini akan sama, cuman nanti kita akan lebih upgrade lagi. Akan kita cari pencipta lagu yang lebih relevan lagi sama anak-anak Gen Z.
Oke. Wah, berarti tadi sudah itu nama-nama yang sangat famous ya. Sangat-sangat tersohor lah ya soal Ilman yang disebut ya dan ya ini sangat ya bagi yang teman-teman yang mau ikut mungkin bener. Gimana sih? Sebenarnya kalau mau ikut udah telat. Oh, udah telat. Tapi biar bisa tahu ikut dan bisa tahu dulu dan ikut tahun depan. Rangkaiannya penyisihan seleksi nasional akan dimulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10. Jadi penyisihan semifinal itu yang datang itu ada 68 dikali 2 berapa? 136. 136 peserta yang akan diadu. Itu mereka perjuangan luar biasa loh, dari 4.000 orang kan. 4.000 jadi 136. Nantinya kita akan pilih di semifinal menjadi 30 orang. Dan nanti di final akan ada 10 orang yang akan memperebutkan juara 1 sampai juara 5 putra dan putri. Itu rencananya kita bakal grand finalnya di Surabaya. Dan nanti di grand finalnya akan ada bintang tamunya Padi Reborn. Wah, itu ya buat yang mau udah ketat juga tadi ya. Tapi nggak apa-apa, bisa ikut tahun depan. Tahun depan dipersiapkan dari sekarang karena mungkin bisa lihat dulu nih dari sekarang kayak apa sih kompetisinya. Mungkin buat yang belum pernah tahu sama sekali tentang Bintang Radio Indonesia bisa datang ke RRI Official dan juga di YouTube channelnya kita di RRI Net Official atau juga bisa download di RRI Digital. Oke. Tapi kalau untuk Bintang Radio Indonesia ya ini sendiri sebenarnya ada kolaborasi sama platform musik lain nggak sih, maksudnya untuk mempromosikan ini juga gitu kan? Ada nggak sih sebenarnya mungkin? Kalau platform musik lain kayaknya nggak ada sih sebenarnya. Cuman kalau nantinya pasti ketika nanti keluar satu single ya pasti itu ada di digital streaming platform yang lain gitu ya. Dan kita sih pengen banget selama ini kita udah berusaha untuk bisa inklusif lah ya. Jadi kita tuh open sekali bekerja sama dengan siapapun. Seperti kita ada di Ulti ini kan, bagian dari kerjasama yang luar biasa. Gitu. Pengennya besok-besok kita juga ada di, ya itu karena RRI punya negara, punya kita. Betul, iya juga sih. Jadi apapun yang kita outputnya itu semoga bisa nyampe di seluruh Indonesia gitu. Oke. Terus tadi kita ngomongin tentang sebenarnya sudah dibahas sih ya. Ini banyak sekali jebolan Bintang Radio Indonesia bahkan dari tahun 51 kan sudah sangat lama sekali gitu kan. Ada nggak sih sebenarnya dampak spesifik untuk para jebolan-jebolan yang dari Bintang Radio tadi? Siapa aja maaf? Tadi ada kalau yang legend ada Harvey Maleholo, terus ada Rita Effendi, Titi Puspa, Bing Slamet. Bing Slamet tahu sendiri kan ibaratnya legend sekali. Iya. Tapi ada dampak spesifiknya nggak sih? Mungkin bukan yang untuk legend-legend ya, maksudnya ada beberapa mungkin yang memang belum tersorot media kali ya, tapi dia sebenarnya adalah jebolan Bintang Radio Indonesia gitu. Banyak banget ya, maksudnya kayak tadi yang aku sempat mention juga, Mahal ini pernah ikut, terus Tiara juga pernah ikut, Tiara Andini. Jadi lagi-lagi ini adalah ajang yang memang kayak jadi apa ya? Kayak gue harus kalau jadi penyanyi kelas festival, kayak gue harus ikut Bintang Radio dulu deh gitu ya. Bahkan dulu ada yang bukan hanya tingkat nasional, pemenangnya tuh biasanya bakal dikirim buat ASEAN. Dan ada beberapa juga yang akhirnya orang Indonesia itu dari jebolan Bintang Radio menang di kompetisi ASEAN, kompetisi baca negara lah ibaratnya. Berarti ya itu ya tadi sebenarnya udah disebut awal juga bahwa ya ini Bintang Radio Indonesia ini merupakan event bergengsi juga ya, maksudnya untuk menambah confidence lah setidaknya. Kalau misalnya memang belum yang gimana-gimana, tapi sebenarnya udah ada confidence nih, gue pernah di Bintang Radio Indonesia dan menang. Bener, jadi ya kalau dulu yang pengen banget aku kembaliin adalah dulu itu ketika mereka menang, akhirnya mereka punya karya dan juga menjadi musisi legendaris, dan itu yang pengen aku coba push lagi gitu ya, kita coba expose lagi. Di era sekarang kita punya jebolan-jebolan yang bisa se-legend nantinya gitu ya, kayak Titi Puspa dan juga lain-lainnya untuk yang muda-muda gitu. Oke, kalau gitu wah alhamdulillah hari ini sudah kalau lebih banyak lah ya.
tahu tipis-tipis lagi tentang tipis-tipis saja. Tapi itu kan tadi udah ini ya, udah di itu ya, sosial medianya udah. Sosial disebut medianya juga. udah. Jadi teman-teman bisa langsung ke sosial medianya dan melihat updatean dari atau bisa cek di Instagramnya bintangradio.id. Bintang Radio. Itu Instagram ya, bintangradio.id. Cek sendiri lah ya teman-teman. Kalau gitu, Bang Kanda, Thank you, terima kasih Bagas. sudah datang ke Ulti, Ulik Tipis. Yes. Saya tutup dulu ya. Silakan. Kalau gitu teman-teman yang nonton Ulti, terima kasih sudah nonton Ulti sampai sini. Kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya. Thank you.